Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garda, welcome back to podcast Suara KM episode 4 yang bakal ngebahas tentang kampus Politeknik Negeri Madiun. Nah, ini cocok banget nih buat kalian mahasiswa baru yang lagi sering-seringnya nyari-nyari info terkait gimana sih vibes atau keadaan perkuliahan kampus di Politeknik Negeri Madiun. Nah, kita hari ini ditemenin sama narasumber kece-kece kita, yaitu ada para ketua dari Ormawa Politeknik Negeri Madiun. Yuk kita kenalan dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Farjal Badar Pandalu. Saya dari Administrasi Bisnis 2019. Di tahun 2021 ini saya diberi amanah sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BMKM PNM. Halo semuanya, salam kenal. Kenalkan, nama saya Vika Kusmantri. Aku dari Teknologi Informasi 2019. Untuk tahun ini, saya diamanahi untuk menjadi Ketua Umum dan Perwakilan Mahasiswa, Warga Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Halo semuanya, salam kenal. Saya Anggun Hani Purwandari, selaku Ketua dari HMJKA periode 2020-2021. Saya berasal dari Prodi Komputerisasi Akuntansi kelas 5A. Mungkin udah banyak ya yang kenal sama saya dan banyak juga yang belum kenal sama saya. Jadi salam kenal semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ardiansyah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik periode 2021-2022. Saya dari Prodi Mesin Otomotif angkatan 2019. Salam kenal. Halo teman-teman semuanya, kenalin nih, nama aku Dimas Pramudia dari Prodi Bahasa Inggris 2019 dan di tahun ini puji syukur saya diamanai sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis atau HMJB. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Mbak semuanya, kita udah ditemenin sama Ketua Ormawa kita, ada Mas Fahrizal, ada Mbak Vika, ada Mbak Anggun, ada Mas Farhan dan Mas Dimas yang di sini yang bakal ngejawab semua pertanyaan terkait internal kampus PNM nih. Jadi buat teman-teman maba, pantengin terus ya obrolan kita hari ini biar teman-teman juga bisa dapat tahu gitu informasi apa yang sekiranya penting buat teman-teman tahu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi karena udah ada beberapa banyak pertanyaan yang bakal kita tanyain ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah aku penasaran nih, kira-kira dari kelima Mas Mbak ini tuh alasannya masuk atau daftar kuliah di PNM itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari aku sih sebenarnya tuh aku dari kecil kan basic saya di olahraga kan. Basic di olahraga, kemudian lulus SMA pengenku mencari hal baru kan. Dan beberapa tujuan itu salah satunya di Politeknik Negeri Madiun gitu. Oke, jadi Politeknik Negeri Madiun itu salah satu opsi gitu ya Mas Rizal ya. Akhirnya finalnya atau keputusan terakhirnya itu akhirnya daftar di Politeknik Negeri Madiun. Alhamdulillah rezeki keterima gitu. Kalau dari Mbak Vika sendiri gimana kalau? Kalau aku sih, aku tuh nggak menetapkan kalau aku kuliah di Politeknik Negeri Madiun. Jadi kayak aku tuh nyoba-nyoba gitu. Aku daftar-daftar di luar kota, di universitas lainnya, di politeknik lainnya. Dan alhamdulillah rezekinya tuh di Politeknik Negeri Madiun, deket sama rumah gitu. Alhamdulillah, bener tuh. Jadi hemat juga ya Mbak ya, nggak perlu ngekos, nggak perlu ngeluarin biaya transportasi yang cukup banyak. Betul banget. Kalau dari Mbak Anggun, ya. Kalau dari Mbak Anggun gimana? Oke, untuk kalau dari saya ya, awalnya tuh saya tuh nggak pernah kayak kepikiran gitu mau kuliah di mana gitu, nggak pernah kepikiran. Jadi waktu aku SMA itu dulu kayak coba-coba deh daftar di daerah Madiun gitu. Aku coba di Politeknik Negeri Madiun, terus di jurusan komplek gitu aku milih di antara itu yang mana yang cocok. Akhirnya ya udah aku pilih yang prodi komputerisasi akuntansi. Nah itu alhamdulillah keterima gitu. Dan kenapa sih kok aku milih di Poltek, di Politeknik Negeri Madiun? Ya karena memang dari beberapa kuliah itu yang aku daftar ya di PNM yang diterima gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya saya bisa kuliah di PNM gitu. Dari Mas Farhan? Oh, kalau dari aku sih sebelumnya belum ada
niatan untuk kuliah sebenarnya. Dulu itu sempat termotivasi sama guru saya, guru waktu SMK. Katanya kuliah itu enak, dapat banyak sekali pengalaman, benefit yang bagus gitu. Jadi tak coba-coba aja sama yang dibilang sama Mbak Vika ya. Dicari-cari, nyoba-nyoba di kampus lain, poltek lain, tapi alhamdulillahnya yang diterima itu di PNM. Jadi alhamdulillah ya dekat dari rumah. Ya, bersama tadi Mbak Anggun juga modelnya sama ya, banyak daftar di tempat lain dan alhamdulillah rezekinya di PNM. Begitupun juga dengan Mas Farhan, itu bedanya awalnya belum ada niat berkuliah nih, tapi karena termotivasi, terinspirasi dari gurunya, akhirnya daftar kuliah dan diterima di kampus PNM. Terakhir nih dari Mas Dimas, alasannya apa nih? Apa kok milih PNM? Kalau aku sih pastinya dalam setiap kuliah orang-orang pasti punya beberapa opsi ya. Nah, PNM ini merupakan salah satu opsiku. Dan kenapa sih aku mantap kuliah di sini? Karena kemarin aku sempat ibarat minta petunjuk pada Tuhan mau kuliah di mana, dan kebetulan tuh dikasih mimpi kok di Madiun gitu. Kemudian berhubung aku dulu basicnya SMK ya, jadi mungkin lebih cocok jika kuliah di Poltek gitu. Jadi ibarat udah mantep banget tuh pilihannya buat di Poltek, apalagi Poltek kan satu-satunya bahkan yang negeri ya di Madiun. Nah itu mungkin yang bisa jadi nilai plus lah dibanding perguruan tinggi lainnya itu. Oke, jadi kalau saya simpulin ya, dari kalimat jawaban tadi tuh kebanyakan tuh emang tebar jala gitu. Nah, alhamdulillahnya rezekinya itu ada di Politeknik Negeri Madiun dan sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun ya, Mas Mbak semua di sini. Semoga nanti bisa lulus sampai lancar deh gitu. Amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih yang mungkin banyak banget nih maba yang pasti kepo ya, karena kalau kita PKKMB itu pasti infonya tuh yang kaku-kaku gitu, kayak yang cuman terkait kampus ini tuh tugasnya apa, kemudian bagiannya tugasnya apa dan sebagainya. Penjelasannya benar-benar kaku. Nah, sekarang saya mau nanya nih, menurut Mas Mbak semua di sini, anak-anak yang kuliah di PNM atau mahasiswa-mahasiswanya itu kayak gimana sih orang-orangnya? Kan ada tuh kampus yang biasanya tuh mahasiswa-mahasiswanya tuh kayak kaku, sepaneng, tegang, galak, terus resek dan sebagainya. Kalau PNM tuh gimana sih? Mungkin bisa disampaikan. Kalau menurut gue sih, kalau di PNM itu kadang itu tergantung prodinya juga. Dari prodi admis tuh orang-orangannya gimana, dari mesin otomotif itu gimana, dari kompak itu bagaimana. Itu kadang terbentuk dari awal mereka masuk. Awal kaderisasi itu kan gimana dia kenalan sama temennya, bagaimana dia cara adaptasinya, itu juga ngaruh. Tapi secara keseluruhan asik sih, masih novel. Kalau dari admis kan tadi Mas juga menjelaskan ya, kayaknya beda-beda nih setiap jurusan. Kalau dari admis sendiri menurut Mas Rizal itu gimana? Kan Mas Rizal dari admis ya? Ya, admis tentunya asik juga sih. Tapi kadang ada beberapa mahasiswa itu lebih terfokus pada kuliah, itu kurang ngopi, atau main-main kemana bareng gitu tuh jarang. Gitu ya, biasanya iya Mas, kalau aku lihat-lihat tuh biasanya anak admis, Taniaga tuh ya terkenal rajin-rajin. Jadi mereka tuh jarang lah, bisa dibilang jarang yang namanya ngumpul-ngumpul keluar. Kalau anak-anak ini kalau silakan kemarin kayak sering banget tuh ngadain pertemuan, entah ada yang futsal, ada yang ngopi atau apa gitu. Kalau admis jarang-jarang, cuman nggak kalah kompak sih kayaknya. Oke, kita lanjut ke Mbak Vika. Tadi jurusannya teknologi informasi ya kalau nggak salah. Itu jelasin dari TI itu kayak gimana sih? Kalau dari TI sendiri itu internalnya bagus-bagus kok, kayak gimana ya, kompak juga, terus teman-temannya juga friendly. Terus kalau misal ada masalah tugas nih, kayak teman-teman tuh kayak backup satu sama lain gitu. Gitu kalau dari TI. Jadi jiwa korsanya tuh dapat gitu ya kalau dari Betul TI. sekali. Lanjut ke Mbak Anggun, tadi udah admis, sekarang ke komputerisasi akuntansi yang lebih apa ya, lebih condong ke hitung-hitungan nih, yang bisa dibilang lebih rajin setingkat lah daripada admis. Gimana nih anak-anak akuntansi? Oke, kalau menurut saya ya, untuk dari mahasiswanya kompak ya. Kalau kompak itu mahasiswanya, kalau menurut saya tuh mereka semua rajin-rajin sih. Emang benar kalau dibilang dari Mbak Clarissa tadi.
memang benar rajin-rajin mereka semua. Soalnya kenapa? Soalnya kita tuh dilatih dari awal itu kayak lebih banyak tugas, lebih banyak teori daripada kayak praktek kayak gitu. Jadi apa-apa kita teori, terus dikit-dikit ujian, dikit-dikit kayak ada pelajaran yang tambahan kayak gitu. Jadi kita kayak dipandang orang tuh kok Kompak itu kok jurusannya paling ribet sendiri ya kayak gitu. Iya bener sih, memang bener kita kayak banyak banget kayak ujian kayak gitu. Terus anak-anaknya tuh memang bener semuanya tuh kayak gimana ya, enak sih kalau diajak berbaur. Apalagi kalau dibilang ada yang sombong nggak sih Kak? Iya bener, banyak, ada sih, nggak banyak tapi ada yang sombong. Cuman nggak semuanya sombong, tapi banyak banget yang ramah, yang sopan, yang kayak sering banget nyapa ke adik tingkat nyapa ke cutting juga banyak banget kayak gitu. Intinya dari kami tuh dari jurusan Kompak yang aku lihat tuh nggak ada yang kayak membeda-bedakan. Kayak contohnya misal kalau kamu nggak good looking, kamu nggak aku temenin, misal kayak gitu ya, itu nggak ada sih, aku nggak nemuin juga sih kayak di jurusan Kompak. Jadi kayak kita nggak membedakan fisik, nggak membedakan atau apapun gitu. Itu sih Kak. Oke, udah kelihatan banget nih dari penjelasannya ya betapa ribetnya jurusan Kompak gitu, dan aku juga setuju pasti kan di setiap platform atau di setiap tempat itu pasti ada plus minusnya gitu ya, nggak bisa dipungkiri ya, pasti juga ada beberapa mungkin oknum-oknum yang memang bisa dibilang kurang begitu baik, tapi juga nggak untuk kemungkinan bahwa juga banyak yang lebih baik. Nah, itu common thing gitu, kayak hal yang umum kita jumpai di semua tempat. Lanjut sekarang ke Mas Farhan nih, bisa ngejelasin anak-anak teknik itu kayak gimana sih orang-orangnya, kayak dingin, cuek, kaku, atau gimana nih? Karena anak teknik kan kayak gitu ya. Ya, oke. Jadi untuk di teknik itu banyak sekali ya mungkin. Sifatnya itu beda-beda. Dari Mbak Vika tadi udah jelasin normatif itu seperti apa. Anak TI ya, anak TI itu seperti apa. Nah, di sini aku mau sedikit cerita sih masalah mesin ya. Kan dari saya dari mesin otomotif. Mungkin dari teman-teman pikirannya tentang mesin mungkin orangnya galak-galak, kereng-kereng, terus barbar, rambutnya panjang, mengerikan. Nah, itu sebenarnya enggak sih, walaupun orangnya gimana ya, penampilannya dugal, terus jarang mandi mungkin, terus kemudian ketika praktek ataupun ketika kuliah itu selalu wajib belepotan oli. Nah, sebenarnya anak-anaknya itu baik, terus tertib juga, terus kemudian friendly lah. Terus yang paling penting di anak teknik itu solidaritasnya itu tinggi. Jadi kalau misal ada temannya yang kesusahan ataupun itu selalu dibantu. Jadi jangan, kalau saya simpulkan ya, jangan lihat anak mesin itu dari tampangnya. Jadi dilihat dari kepribadiannya lah. Contohnya rata-rata ini enggak maksud apa ya, rata-rata kan jadi ketua BEM pun dari mesin. Jadi kan kita nggak selalu gimana ya, anak mesin tuh orangnya nakal, terus tak karepe dhewe, itu enggak sebenarnya. Itu aja sih Kak dari aku. Oke, aku juga setuju sih Mas, ke anak teknik itu emang terkenal supel orangnya, kayak diajak apa, ayo aja gitu, diminta tolong apa, bisa aja gitu. Dan emang bener sih, semuanya itu memiliki kesempatan yang sama, jadi nggak melulu tata niaga yang unggul, nggak melulu teknik yang unggul, tapi memang semuanya itu punya keunggulan atau keunikan di masing-masing bidangnya gitu. Nah, yang terakhir nih dari Mas Dimas nih, mungkin sudah dijelaskan dari segi bahasa Inggris ya, tadi kan Mas Rizal udah jelasin yang abis, sekarang Mas yang bahasa Inggris. Gimana sih, apa bener-bener setiap hari selalu ngomong dengan bahasa Inggris, atau mungkin chattingnya juga in English, atau gimana, bisa dijelasin mungkin? Oke, berhubung aku dari bahasa Inggris ya, jadi pengalaman ketika kuliah kemarin, kan berhubung aku kemarin udah sempat kuliah offline ya selama 1 tahun sama dengan mas-mas mbak di sini, mungkin kalau aku mendefinisikan dari teman-teman prodi bahasa Inggris itu enak sih untuk diajak ngobrol dan juga berbaur, itu enak. Soalnya apa? Kan rata-rata cewek cowoknya itu berimbang. Jadi ibarat kita berbaurnya itu antara laki-laki dan perempuan itu hampir sering terjadi. Jadi nggak hanya laki-laki aja, laki-laki dengan laki-laki, terus perempuan dengan perempuan itu. Jadi kita lebih mudah berbaur, dan juga untuk berbaur ke teman kelas lain itu juga gampang banget kok. Dan seperti yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh Mbak Clarista tadi, bahwa benar
setiap hari kita dulu ketika kuliah, dalam matkul ya, itu selalu pakai bahasa Inggris. Nggak mungkin nggak. Ya mungkin bisa kalau presentasikan 70% bahasa Inggris, 30% bahasa Indonesia lah. Ketika penjelasan materi pun itu pakai bahasa Inggris. Tapi di lain sisi ya kadang merasa keren gitu. Wes, datang kuliah pagi-pagi, yo, what's up bro? Kayak wow, keren gitu kan, ya kan. Pakai bahasa Inggris. Jadi ya apa ya? Kadang bahasa Inggris itu juga nggak selalu sulit sih ya. Terkadang juga bisa buat kita keren gitu di mata orang lain, ya kan. Jadi setuju banget. Buat kalian maba yang udah gabung prodi bahasa Inggris ataupun adbis ya, itu jangan merasa salah jurusan atau terbebani, itu enggak sih. Pokok bakal dapet lah nanti gimana rasanya gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya sih, aku juga setuju ya sama tadi statementnya Mas Dimas. Kebanyakan tuh emang anak-anak bahasa Inggris itu, saya juga punya teman kan dari bahasa Inggris, mereka juga membaur gitu, kayak nggak ada gap antara cowok dan cewek. Terus kebanyakan juga lebih kayak modis-modis gitu, mungkin karena memang kiblatnya itu kan lebih ke western gitu ya. Terus tadi yang dibilang Mas Dimas itu ngerasa keren, iya juga ya, rasanya kayak lagi studi abroad gitu ya, kayak lagi kuliah di luar negeri juga nih. Tapi kita dapatkan di Kota Madiun yang kecil ini, kecil berawit, kita juga bisa kok ngelakuin itu gitu. Oke, udah dijelasin tadi sepanjang itu terkait gimana sih masing-masing jurusan tuh pasti punya karakteristik masing-masing ya. Ada yang rajin-rajin, ada yang dia dari look-nya tuh garang tapi aslinya hatinya itu semanis Hello Kitty kayak gitu. Kemudian ada juga yang solid, supel, ada juga yang emang dia dari kualitas itu menjual dalam arti bahasa Inggris tadi ya, karena kan memang tata niaga itu biasanya sering lah kita dibilang diberdayakan, entah jadi MC, jadi moderator dan lain sebagainya kayak gitu. Di SIUM kemarin juga banyak kan yang memanfaatkan atau memberdayakan teman-teman tata niaga. Juga teknik dan sebagainya itu kan juga pasti nanti diberdayakan. Apalagi di Ormawa sendiri pun juga bisa dilihat dari DPM, di BEM itu pun juga membaur semuanya, hampir seluruh jurusan itu ada ya, walaupun tidak sama ya skalanya, mungkin dari beberapa prodi ada yang lebih banyak, tapi hampir merata, jadi nggak ada yang berat sebelah insya Allah di prodi di PNM. Nah tadi kita bahas tentang mahasiswa, sekarang kita naik setingkat lebih tinggi nih, dosen-dosennya nih gimana nih gitu. Kalau anak-anak kamu bahkan paling kalau mahasiswa I can handle it gitu, masih biasa lah kalau ada rese apa, tapi dosennya susah nih kadang, kalau ada dosen yang pelit, dosen yang ini itu. Mungkin dari Mas Mbak semua juga bisa ngasih tanggapannya dosennya tuh kayak gimana, dan sekaligus juga tips and trick untuk menghadapinya gitu. Silakan. Mungkin dari mungkin dari aku dulu ya, untuk terkait dosen-dosennya gimana sih. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, kayak setiap jurusan, setiap prodi itu memiliki karakteristik dosen-dosen yang berbeda-beda, sifat-sifat dosen yang berbeda-beda. Nah di sini aku menjelaskan kayak sifat-sifat dosennya itu berdasarkan prodi aku, yaitu teknologi informasi. Overall dosen-dosen di TI itu kayak gimana ya? Kayak selalu membantu mahasiswanya itu, kalau bisa itu nggak bisa tetap dibantu gitu, diajarin sampai mahasiswanya itu bisa. Jadi nggak ada tuh kayak dosen yang rese, yang dicariin pagi malam nggak bisa, itu nggak ada sih kalau dari TI sendiri. Terus kalau buat case ngumpulin tugas itu juga enak kalau dari TI. Kalau misal mahasiswanya itu kayak ada kendala, terus minta deadline diperpanjang nih, nah dosennya tuh kayak oke, deadline saya perpanjang gitu. Tapi dilihat dulu kayak case-nya gimana, case permasalahan untuk tugasnya itu gimana gitu. Overall enak sih dari TI. Oke, mungkin dosennya juga pernah merasa jadi mahasiswa teknik, jadi beliau merasa kalau saya harus ngebantu, apalagi teman-teman juga harus, teman-teman yang nonton ini ya, maksudnya juga harus ngeh bahwa kita kan sekarang lagi ada di masa pandemi gitu, semua dilakukan secara online, pasti susah ya, apalagi yang anak teknik yang perlu praktikum, yang biasanya ke laboratorium buat ngerakit apapun itu harus dilaksanain online teorinya, itu kan cukup susah ya kalau emang dia nggak
bisa mengerti dengan sepenuhnya gitu. Makanya mungkin dosennya juga merasa saya harus membantu dia nih gitu. Tadi sorry ya teman-teman, biasalah kalau online gini pasti ada jaringan yang lag-lag, mau dimaklumi ya. Oke, dari Mbak Tika udah ngejelasin nih. Bisa dilanjut mungkin dari Mbak Anggun, dosen-dosennya kompak itu kayak gimana sih? Akuntansi lah, overallnya akuntansi itu kayak gimana sih? Oke, kalau bicara masalah dosen ya di kompak, itu pasti ada sih. Kalau dibilang dosen yang galak ada nggak sih Kak? Iya, memang benar ada. Kalau yang seru-seruan gimana? Ada banyak juga. Jadi kalau definisi kita di mahasiswa kompak itu yang galak itu kayak gimana sih? Jadi itu gini. Kalau misalkan kita matkul itu kan biasanya ada yang dosen itu yang tegas gitu, bukannya yang marah-marah sih, tapi tegas kepada mahasiswanya. Nah, jadi tuh ya kita dari mahasiswa pasti kayak agak takut gitu kan, kalau misalkan dosennya tuh nggak bisa diajak bercanda atau gimana kayak gitu kan agak takut juga. Jadi itu definisi dari kita dari mahasiswa kompak yang mengira dosen yang galak gitu. Tapi sebenarnya dosen-dosen tersebut itu hanya pengen kita tuh kayak nurut ke beliau gitu. Jadi nggak kayak dari mahasiswa nggak semena-mena juga lah gitu. Terus kalau bicara tentang dosen yang gimana ya, yang asik tuh banyak nggak sih? Ada banyak banget dosen yang asik. Kayak contohnya gini, kalau misalnya kita lagi matkul kan itu pasti kita kayak banyak di jurusan kompak kan lebih banyak teori daripada praktek kan. Nah itu kan jadi kayak kita harus melulu tentang teori. Nah jadi dari dosen itu pasti kayak nanti ngajak kayak sambil gimana ya, sambil ngelawak, sambil bercanda kayak gitu. Nah apalagi kalau misalkan kita kedapetan dosen yang mungkin bagi cewek ya kayak cogan ya gitu kan, jadi kayak bonus tersendiri gitu loh buat kita. Jadi kayak pagi-pagi terus dapat matkul, terus dosennya juga cogan, jadi enak banget kan gitu, kayak cuci mata lah ibaratnya. Apalagi kan prodi kompak isinya kan cewek semua kan, nah itu jadi enak sih. Kalau yang cantik sih banyak juga, soalnya dosen di kompak itu mayoritas masih muda-muda gitu, jadi enak gitu. Itu sih kalau di jurusan kompak gitu. Oke, udah dijelasin tadi. Iya sih bener ya, ada poin plus juga ya kalau dosen-dosennya tuh masih muda gitu kan, lumayan meningkatkan semangat lah gitu buat teman-teman atau mahasiswanya selama belajar gitu. Entah online maupun offline juga pasti sedikit lebih semangat dari biasanya. Bukan maksud kita mengesampingkan dosen-dosen yang sudah lanjut usia ya, tapi lebih ke ya biasalah anak muda gitu. Siapa sih yang nggak seger? Siapa sih yang nggak seneng ngelihat yang seger-seger gitu ya nggak sih? Oke, lanjut ke teknik nih sekarang, ke Mas Farhan nih, gimana dosen-dosennya mesin? Oke, untuk dosen-dosen ya, mungkin di teknik ataupun di mesin sendiri. Terus sebenarnya untuk dosen yang galak ataupun dosen yang suka marah-marah itu jarang ya. Kecuali kalau mahasiswanya itu yang memancing atau yang membuat ulah lah, baru dari dosen itu marah-marah ataupun galak gitu. Lebih jelasnya sih lebih banyak dosen yang tegas dan disiplin sih. Seperti halnya ketika dikasih tugas, kan teknik kan banyak tugas juga sih. Dikasih tugas deadline jam 12 malam, itu sering sekali. Bahkan saya pernah pengalaman ya, pernah mengumpulkan tugas itu, saya mengumpulkan di kampus kampus 1 lah, itu sampai jam 12 malam. Itu saya pernah. Jadi untuk dosen-dosen di kampus itu lebih disiplin waktu, kemudian tegas. Jadi tergantung teman-teman semua sih menyikapi dosen itu seperti apa. Menurutku seperti itu. Oke, tadi udah dijelasin sama Mas Farhan ya dosennya teknik itu kayak gimana. Tapi ada nggak sih sebenarnya kepo nih, ada nggak sih dosen yang kayak cuek gitu? Cuek itu maksudnya kayak dingin tapi juga care. Itu kan biasanya ada ya yang jarang, yang nggak terlalu asik, maksudnya nggak yang terlalu komunikatif, tapi diam-diam beliau itu care gitu, diam-diam beliau itu enak kalau dia ngomong kayak tadi mungkin dari Mbak Vika bilang kalau perpanjangan waktu bisa atau mau dan bisa menerima perpanjangan waktu kayak gitu. Mungkin nanti dari Mas Farizal atau Mas Dimas bisa ngejawab pertanyaan itu. Kita lanjut dulu ke Mas Dimas nih sekarang, dari bahasa Inggris nih gimana dosen-dosennya? Asik-asik, maksudnya asik-asik sih bahasa Inggrisnya biasanya. Mungkin bisa dijelasin. Untuk dosen dari prodi bahasa Inggris sebenarnya juga bermacam-macam ya, seperti mahasiswanya tadi. Sebab di prodi tertentu itu juga pastinya bervariasi. Namun sejauh ini ketika aku menghadapi dosen-dosen atau bertemu dengan Bapak Ibu dosen dari prodi bahasa Inggris, itu at least kebanyakan ramah kok. Dikatakan ramah kenapa? Karena ibarat apa ya?
mau gitu loh untuk membimbing kita yang dari prodi bahasa Inggris, memahami materi, kemudian kita juga serasa diasuh gitu sama beberapa bapak ibu dosen yang sekiranya menjadi DPA. Terus kemudian untuk dari segi tugas ya bisa dibilang prodi bahasa Inggris tuh ringan sih, nggak seberat teknik atau gimana. Jadi dari segi tugas itu mungkin dari segi deadline, beban tugas dan lain sebagainya itu termasuk ringan. Dan mungkin teman-teman teknik juga tahu lah bagaimana bahasa Inggris kan ya teman-teman. Jadi ibarat kan banyak sih yang bilang bahasa Inggris itu prodinya enak kok, nggak tugas nggak banyak gini-gini, prodi nyantai lah katanya gitu. Dan itu emang bener aku rasain selama ini. Jadi tugas pun dari deadline nggak terlalu mencekik, dari beban tugas juga nggak terlalu memberatkan gitu. Jadi so far selama ini aku kuliah di Poltek, khususnya di prodi bahasa Inggris, dosen-dosennya mantap banget. Terus kemudian tadi Risa juga nanyain tentang tips ya. Mungkin tips cara menghadapi dosen, mungkin dari aku pribadi, kalian sering-sering muncul aja. Mungkin nih, kalian jadi pengurus kelas, entah itu jadi ketua, wakil, bendahara, atau sekretaris. Nah itu secara nggak langsung ketika kalian sudah menjadi pengurus kelas, maka secara nggak langsung kalian akan lebih banyak untuk berinteraksi kepada Bapak Ibu dosen. Dan secara tidak langsung juga itu akan meningkatkan chemistry kita kepada Bapak Ibu dosen, sehingga nanti ke depannya dalam entah hal tugas ataupun yang lainnya, koordinasi yang lainnya itu bisa lebih enjoy gitu. Berbeda nih sama teman-teman yang sekiranya nggak pernah komunikasi sama dosen, nggak pernah menghubungi dosen. Nanti kalau ada koordinasi ataupun apa yang sekiranya berhubungan dengan dosen itu pasti kayak aku gitu, nggak tahu mau ngapain. Aku mau ngubungin dosen itu tapi bingung gini-gini. Tapi kalau berhubung udah jadi pengurus kelas ataupun muncul ibarat nonjol lah dari segi disiplin ataupun rajin, pinter, itu pasti bakal dilirik sama dosen. Kalau menurut aku gitu. Aku nggak tertarik nih sama statement yang tadi, deadline-nya nggak terlalu mencekik, dan itu benar sih karena saya juga dari administrasi bisnis ya, jadi saya juga merasa sama gitu. Mungkin teman-teman teknik ini agak tersindir nih karena saya juga punya teman-teman teknik tuh yang sering bilang bahwa tugasnya dikasih siang, deadline jam 9 malam gitu, deadline jam 12 malam, jadi cuma sehari nggak ada deadline-nya. Sedangkan kalau tata niaga kebanyakan deadline-nya itu kayak sehari, bahkan kadang pernah seminggu, kayak matkulnya Kamis, deadline-nya Minggu gitu. Jadi emang bener sih, prodi yang nggak nyantai itu tata niaga. Cuman ya ada ribetnya dikit, mungkin dari segi penampilan, dari segi from head to toe itu juga harus ditutup untuk baik kayak gitu. Oke, yang terakhir dari Mas Farizal mungkin bisa menambahkan gitu dosen-dosennya admis kayak gimana sih Mas, sama tips dari Mas Farizal. Kalau dari tips sih sama aja ya, sama yang dikatakan Mas Dimas tadi. Kalau soal penugasan, ya sama apa yang dikatakan sama Mbak Clarissa sama Mas Dimas tadi. Mungkin kalau dari segi penyikapan itu dari dosen admis itu paling berbeda ya. Jadi gini, contoh, kita datang, kita umpamanya cewek belum pakai bedak, pasti suruh duduk dibedakin. Itu admis, dosen admis. Kalau kita nggak wangi, langsung suruh berhenti, disemprot minyak wangi. Itu dari dosen admis tuh penyikapannya seperti itu. Jadi kayak orang tua sendiri sih. Iya, kalau bisa dilihat juga kalau teman-teman nanti ya ke gedung admis yang di kampus 2 itu bisa dilihat di setiap pojok itu ada kaca. Nah, fungsinya apa? Karena saya kemarin waktu survei ya di kampus 2 itu di TKA kalau nggak salah tuh nggak ada tuh kaca di pojok-pojokan. Tapi ketika mampir ke gedungnya admis, pokoknya tata niaga lah sama satunya ya, itu ada tuh kacanya. Jadi kayak ngerasa emang beda sendiri di dalam arti emang berarti tiap saat harus ngecek penampilannya ini udah rapi belum, seenggaknya harus rapi gitu ya, rapi sama wangi lah biar ada poin plus sendiri gitu. Oke, udah dijelasin panjang kali lebar ya tadi terkait bisnisnya gimana, ada banyak banget ya pasti karakteristiknya. Ada yang beliau emang ramah, ada yang supel, ada yang asik banget kayak sama teman sendiri, karena saya juga pernah mengalami demikian. Ada dosennya asik banget sama mahasiswanya, nggak terlalu memberatkan. Ada juga yang mungkin beliau masih saklek ya sama peraturan karena mungkin juga ada kesibukan lain, jadi tidak bisa terlalu bisa dibilang bercanda. Kemudian ada juga dosen yang santai, ada juga yang cuek tapi care gitu. Banyak sih pastinya teman-teman maba nanti siap-siap aja. Tadi kan udah dijelasin masing-masing prodi, siap-siap aja kira-kira gimana ya cara aku berinteraksi itu gitu. Terus ada tipsnya kan juga disampaikan kalau bisa teman-teman sering-sering muncul gitu. Kalau pengen sering-sering muncul kan berarti juga harus perannya sebagai pengurus kelas lah ya, minimal ketua, wakil, bendahara, sekretaris,
Kalau mau lebih lagi ya bisa nih ikut Ormawa, ada BEM, BPM, HMJ, itu ada HMJ itu HMJKA, kemudian juga ada HMJAB, dan ada hima-hima lainnya, hima perprodi. Ada juga UKM, jadi teman-teman nanti bisa banget menyalurkan minat bakatnya, kemudian memanfaatkan platform Ormawa untuk meningkatkan soft skill, kemampuan dan lain sebagainya gitu. Biar nanti lulus tuh udah siap kerja nih, nggak hanya punya bekal ilmu nilai angka-angka doang, tapi udah siap dari semuanya soft skill dan hard skill. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kita jelasin ya kenapa masuk PNM, kemudian anak-anaknya tuh kayak gimana, desanya kayak gimana. Sekarang menurut Mas Mbak semua ini overall vibes atau hawa kuliah di PNM tuh gimana sih? Mungkin suram atau santai aja sih, nggak terlalu berat atau gimana, mungkin bisa disampaikan dari Mas Farizal dulu. Oke, kalau vibes-nya kuliah di PNM tuh, aku kan ikut BEM ya, dan tentunya gedungku yang pasti kan di kampus 2, tapi aku sering-sering di kampus 1, itu auranya beda sih. Kalau di kampus 2 tuh terkesan rapi, terus jalan tuh lurus, ada wangi. Kalau di kampus 1 di dunia teknik itu, kayak Skripem kan di sana lebih santai, bisa nongkrong, duduk bebas gitu sih. Kalau vibes-nya orang-orang PNM tuh rata-rata ceria sih, enak diajak omong, diajak bicara, walaupun belum kenal tuh duduk sampingnya langsung ajak bicara tuh. Enak-enak semua anak PNM. Oke, lanjut ke Mbak Vika mungkin menjelaskan. Oke, mungkin vibes dari aku itu orang-orang vibes Politeknik Himat itu enak sih, santai. Tapi beda lagi kalau semisal waktunya udah ujian. Nah, ini udah beda lagi nih, horor nih, sumpah. Kayak gimana ya? Masuk Politek aja greget banget. Sumpah kayak gimana ya? Kayak mikir ujiannya itu nanti gimana ya, gagal nggak ya, terus nilainya berapa ya, kayak gitu. Tapi untuk orang Poltek itu friendly semua. Kayak aku nih, teman aku tuh nggak hanya dari teknologi informasi aja, teman aku juga ada yang dari anak TKA, juga dari anak mesin juga, teknis juga, semuanya tuh ada setiap prodi itu. Jadi enak, friendly semua teman-teman Politeknik Madiun itu gitu. Oke, kebanyakan emang friendly karena kan emang kita ada di Madiun ya. Madiun kan emang masih ke Mataram-Mataraman, pasti kayak masih sampun gitu. Kalau Surabaya beda lagi nih mungkin. Surabaya kan agak menggebu-gebu. Nah, kalau Madiun ini masih kayak santun, kejeg-jegaan. Makanya anak-anak PNM itu insya Allah ramah-ramah. Gak ada yang rese-rese. Saya ada tapi 1 doang mungkin, perbandingannya 1:1000. Jadi ya. Oke, lanjut nih sekarang ke Mbak Anggun. Bisa dijelasin? Oke, kan aku kan full ya untuk jurusan Kompas itu full di kampus 2 ya, nggak di kampus 1, nggak kampus 2, jadi cuma kampus 2 aja. Jadi itu kayak hawa-hawa gimana ya kalau di kampus 2 itu, ya gimana, ya kan dulu kan waktu saya masih kuliah offline itu kan gedungnya juga masih baru, jadi kayak suasana di kampus 2 tuh juga agak serem sih emang iya, tapi kalau misalkan kalau kita udah kumpul bareng nih sama teman-teman di kampus itu enak banget gitu. Jadi setuju sama Mas Farizal sama Mbak Vika tadi bilang kalau anak-anaknya tuh enak banget ya gitu. Iya benar, enak banget gitu. Jadi tuh kalau misalkan udah kumpul nih, kalau dari pagi cuman kumpul duduk doang ngomong sampai dari pagi sampai sore itu udah betah banget. Udah itu aja udah yang bikin betah di kampus sih kalau menurut aku. Jadi aku setuju sama Mbak Vika tadi yang dibilang gitu. Oke, kalau bicara terkait serem atau nggak seremnya ya mungkin di kampus 2 hawanya tuh agak, kalau malam mungkin ya agak bikin merinding karena emang kanan kirinya itu nggak ada apa-apa gitu bisa dibilang. Kalau yang kampus 1 kan kita kanan kiri tuh ada rumah, ada kios-kios, outlet, toko dan lain sebagainya. Ada juga beberapa lembaga pendidikan, jadi agak rame lah. Nah kalau di kampus 2 itu kan di Ring Road ya teman-teman, itu emang ya begitulah vibes-nya ya, agak-agak sepi, apalagi kalau malam karena kanan kirinya itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi buat teman-temannya nanti ya siap-siap aja deh, mungkin tiap hari bisa bawa tasbih, bawa apa gitu, berdoa aja ya gitu.
Oke, lanjut ke Mas Farhan nih, gimana kalau dari Mas Farhan? Oke, untuk hawa atau vibe-nya di kampus ya, mungkin santai sih. Kuliahnya santai, beda dari kampus lain mungkin, soalnya belum juga coba kampus lain juga. Kemudian untuk orang-orangnya juga enak, asik, diajak bercanda, diajak ngopi, bahas negara, bahas apapun itu. Ya. Jadi kalau dari anak mesin ya, itu enaknya itu. Terus kemudian mungkin di masalah seperti itu berbeda, beda itu kayak yang dibilang sama Mbak Ida tadi ya, itu pas ada mau ujian mungkin dari anak teknik kan mungkin kan cuma kayak gimana ya, kesulitan dalam memahami materi mungkin dalam keadaan online ini mungkin dari teman-teman mungkin merasakan. Jadi kita itu kayak gimana ya, gupuh lah istilahnya, gupuh pengen ini gimana nah, itu Ya panik ya. paling panik lah itu sing biasanya dirasakan kalau mau ujian. Itu ya juga pernah merasakan sih aku juga. Mungkin itu aja. Iya bener sih, pasti kalau ujian itu kan pasti soalnya udah beda itu. Kadang yang biasanya kita nyampe kampus nyari teman, ngobrol, gini santai masuk kelas. Sekarang kayak udah bikin diri sendiri gitu. Karena kita ngapalin materi, kemudian juga mengira-ngira kira-kira pertanyaannya kayak gimana, kemudian metode jawabnya kayak gimana tuh pasti pada tegang semua sih dan pada bikin diri sendiri ya pastinya gitu. Nanti kalau abis ujian baru dia bisa agak lega. Yang terakhir nih dari Mas Dimas, gimana? Kalau menurut Mas Dimas selama kuliah di PNM tuh vibes-nya overall tuh kayak gimana? Oke, kalau membahas tentang vibes ya, berhubung aku dari prodi bahasa Inggris jurusan administrasi bisnis, untuk prodi bahasa Inggris sama prodi administrasi bisnis pastinya bisa ngerasain di dua tempat nih, sebab kita itu bisa di kampus 1, kampus 2 gitu, berbeda sama anak teknik ataupun dari anak KA ya, komputer akuntansi, itu kan berbeda. Jadi untuk teknik berhubung dulu belum ada gedung teknik di kampus 2, jadi full di kampus 1. Terus yang KA itu full juga di kampus 2. Berbeda sama jurusan admis yang bisa ngerasain di dua tempat. Dan ketika dulu aku ngerasain di dua tempat itu, pasti jelas ngerasain vibes yang berbeda. Seperti yang dijelaskan sama Mas Rizal di awal tadi, bahwa vibes kampus 2 itu cenderung apa ya, natural, alami gitu, paham nggak sih? Soalnya kan kiri kanannya itu masih sawah, masih keadaan kosong gitu ya, jadi bisa lebih alami gitu. Tapi ya kalau misal giliran udah panas banget gitu. Dan mungkin kalau di kampus 1 vibe-nya itu lebih terasa ramainya, sebab dari segi bentuk gedung pun juga banyak kan ya di kampus 1. Dan juga apa ya, ibarat padat gitulah, padat bangunan. Jadi bisa dikatakan ramai, terus juga lebih lengkap sarana prasarananya gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus dari mahasiswanya ya, vibe-nya itu yang jelas friendly, seperti yang dikatakan Mbak Vika tadi, semua friendly kok. Aku dari prodi bahasa Inggris juga berteman sama banyak anak teknik dan juga KA, dan yang aku rasain juga masing-masing dari mereka friendly. Ketika pertama kali first meet bertemu itu nggak meneng-menengan gitu, nggak langsung diajak ngobrol gini-gini gitu. Kalau dari aku gitu. Jadi overall nih pada bilang kalau kampus 2 dan kampus 1 itu emang beda ya, karena dari segi geografinya mungkin ya itu juga beda gitu. Di kampus 1 di tengah-tengah kota nih, di kanan kirinya ada banyak kegiatan perbelanjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kampus 2 ini mungkin bisa ngebuat masanya lebih fokus ya, karena kalau di kampus 1 mungkin pikirannya nanti kalau istirahat aku mau keluar belanja ini, mau beli ini, mau jajan ke sini. Tapi kalau kampus 2 kan jauh banget. Jadi pada mager tuh, mau buat keluar jauh, panas juga. Jadi ya buat teman-teman maba nanti siap-siap aja deh kalau ditutaki di kampus 1 harus gimana, di kampus 2 kudu gimana. Oke. Sebelum menginjak ke pertanyaan yang dari Instagram kemarin nih, ada pertanyaan terakhir nih dari saya terkait keormawaan. Gimana tuh? Pokoknya terkait Mas Mbak di sini deh, yang selama jadi atau berkecimpung di dunia ormawa itu. Ini pertanyaan yang basic sebenarnya, tapi saya juga pengen tahu sih caranya Mas Mbak untuk mengatur waktu tuh gimana, karena kan ya
apalagi itu juga, atau mungkin kalau sedikit tips lah buat time managementnya gimana, biar nanti maba-maba itu juga tahu kalau dia mau daftar Ormawa tuh dia harus ngapain aja, langkah-langkahnya untuk ngatur waktu gitu. Boleh dari Mas Farizal dulu, bisa ngejawab? Oke, dari aku sih sebenarnya time management itu mudah ya. Soalnya gini, ya memang nomor satu memang prioritas tetap kuliah, kemudian ikut organisasi kan. Dan di organisasi sendiri itu sudah ada jadwal soalnya paling dekat 2 hari lah. 2 hari itu kita sudah bisa minus waktu untuk 2 hari ke depan. Jadi hari ini kita sudah bisa minus waktu untuk 2 hari ke depan. Contohnya gini, ada proker di BEM, terus ada tugas kuliah juga. Nah, tugas kuliahnya itu mepet banget dan itu penting banget. Kemudian di organisasi itu kan kalau kepanitiaan juga nggak mungkin ya. Kalau cuma saya sendiri dari perkap satu orang nggak mungkin, itu sudah ada teman-temannya, sudah ada backupan dari panitia yang lain, sudah ada backupan dari anggota-anggota yang lain. Itu sih dari aku. Lebih ke manage waktu sebelum nggak mepet lah. Intinya nggak mepet soalnya semua udah ada jadwalnya. Ya bener, jangan jadi deadliner ya. Kalau pengen waktunya itu rapi, kalau pengen kegiatannya rapi, jangan jadi deadliner. Jadi kalau bisa, kalau masih ada waktu dikerjain dulu gitu ya, maksudnya daripada nanti di belakang numpuk, stres deh tuh, dari kesehatan juga terganggu, tenaga dan waktu. Nah kalau dari Mbak Vika gimana bagian AT ini? Oke, kalau dari aku gini, untuk tugas mahasiswa TI biasanya kayak bikin program, bikin proyek. Jadi agak susah nih membagi waktu antara aku di organisasi sama aku di pendidikan. Iya benar katanya Pak Rizal, itu kalau kita itu juga nomor 1 harus di pendidikan. Nah gimana sih time management aku sebagai SA mahasiswa? Jadi pertama-tama nih pagi sampai sore kan kita kan kuliah, tapi kan pada saat kuliah itu kan ada jeda waktunya nih 1 jam atau 2 jaman gitu. Nah jeda waktu ini aku gunain buat nyicil tugas aku. Nah itu pagi sampai sore ya. Terus habis maghrib itu aku fokus ke organisasi aku, kayak ya rapat, terus diskusi tentang proker, diskusi tentang isu-isu yang ada di Politeknik Negeri Madiun dan yang lain-lain sampai selesai. Nah ini kan ada sisa waktu nih malam. Nah malam itu tuh bener-bener aku gunain buat ngerjain tugas, fokus di tugas. Soalnya aku orangnya anak malam gitu. Pernah itu kayak bener-bener proyek besar dan aku nggak tidur sama sekali. Pernah itu nggak tidur sampai pagi. Jadi kayaknya bener ya, anak-anak teknik itu nokturnal semua, pada betah melek malam karena emang banyak tugas. Di samping itu juga banyak kegiatan di luar, entah di Ormawa atau mungkin kesibukan lainnya kan juga banyak ya teman-teman PNM yang sekarang juga kuliah sambil kerja, karena mungkin memanfaatkan juga mumpung lagi online gini bisa disambi. Jadi mereka juga manfaat itu ya. Semangat deh buat teman-teman maba yang teknik nanti. Ini udah di spill sedikit-sedikit nih sama cuttingnya nih, anak-anak teknik kayak gimana gitu. Lanjut dari Mbak Anggun, itu bisa nyampein. Halo Mbak Anggun. Oke, sorry tadi ada kendala. Jadi gini, Nggak apa-apa. jadi kalau misalkan masalah time manajemenku sebagai anak Ormawa ya, hampir sama dengan Mbak Vika, yaitu kayak waktu pagi sampai sore itu tuh saya kuliah, terus kemudian malamnya tuh menyempatkan untuk Ormawa. Tapi walaupun kayak gitu, tapi aku nggak selalu melulu malam itu tentang Ormawa. Jadi kalau misalkan kayak ada yang urgent di pagi hari atau siang hari tentang Ormawa, yaitu saya selesaikan juga untuk segera mencari solusi gimana caranya kayak agar di masalah di Ormawa tersebut itu cepat selesai gitu loh. Jadi biar nggak tertumpuk antara kuliah dan Ormawa. Tadi katanya Mas Farizal. Terus kalau misalkan kita tuh punya anggota yang lain gitu loh, jadi kita juga minta tolong sama mereka, nggak hanya yang semuanya tuh harus dikerjain oleh ketua gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya kita minta bantuan juga sama yang organisasi lainnya, sama pengurus yang lainnya maksud saya gitu. Itu sih hampir sama dengan Mas Farizal sama Mbak Vika tadi.
Ya bener juga sih Mbak, karena kan kita nggak berdiri sendiri, jadi bisa sesekali ya di backup sama teman atau member lain yang masih anggota atau yang masih bisa nge-backup. Karena pasti itu sangat membantu sih kalau berdiri sendiri atau kerja sendiri kan pasti kita kewalahan nanti ya. Kalau dari Mas Farhan gimana? Oke, untuk dari aku ya, untuk masalah time management ini tetap nomor satu yaitu kuliah, tugas kuliah ataupun perkuliahan itu tetap nomor satu. Jadi tujuan kalian untuk masuk PNM itu untuk kuliah, ataupun organisasi itu untuk belajar. Juga sama pentingnya kita belajar di di kuliahnya juga mendapatkan pengalaman, di organisasinya juga dapat pengalaman. Jadi kalau mau berorganisasi, untuk yang pertama itu harus siap kehilangan waktu luangnya. Jadi gitu. Jadi di Ormawa itu harus pinter-pinter mengelompokkan lah di mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Misal di Ormawa itu kalian dibutuhkan, terus harus hari itu juga. Jadi kalian harus siap. Seperti yang dibilang sama Mbak Vika tadi, bisa dengan cara tersebut kita bisa membagi waktu kita dari pagi sampai sore kita kuliah, kemudian kita di jeda kuliah itu kita sambil mengerjakan tugas, itu juga bisa di malamnya kita mengurusi Ormawa. Jadi harus siap kehilangan waktu luangnya. Kita jadi gimana ya? Itu aja sih mungkin buat teman-teman mahasiswa. Ya, aku juga setuju tadi waktu Mas Farhan bilang harus siap nih berkurang ya waktu luangnya, karena kita emang harus konsekuen dan konsisten pastinya. Kalau udah ikut Ormawa, kita yang daftar, berarti kita juga harus tanggung jawab di situ. Gitu. Jangan sampai ngeghosting lah ya, cukup ngeghosting di dunia percintaan aja, jangan ngeghosting di dunia organisasi dan perkuliahan gitu ya. Oke, yang terakhir nih last but not least dari Mas Dimas nih gimana? Oke, kalau dari aku pribadi, time management itu penting banget ya. Sebab kenapa? Secara nggak langsung, time management itu bakal berguna di kehidupan kita nanti. Terutama ketika sudah berkeluarga, di mana kita harus part-time antara kerja sama keluarga. Dan itu menurut saya, berhubung kalian masih kuliah, masih punya punya tempat lah untuk berlatih tentang time management, terlebih ketika kalian join di Ormawa, maka gunakan sebaik mungkin. Nanti bisa join ke Ormawa yang mungkin kalian minati, dan di situ mungkin kalian bisa latih tentang time management kalian. Itu sangat banget menurut aku. Dan untuk time management aku pribadi nih, aku sering-sering gunain fitur kalender dalam HP ataupun laptop dan lain sebagainya ya, yang sekiranya bisa digunakan, atau mungkin bisa note juga nggak apa-apa. Jadi apapun kegiatan kalian coba untuk ditulis atau dijadwal. Jadi nanti biar jadwal sebelumnya atau sesudahnya itu bisa terplanning dengan baik, dan juga bisa ingat gitu loh. Nggak ada yang bertubrukan ataupun yang berat sebelah dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang perlu dilakukan, tips dari aku, soalnya juga aku masih berusaha untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Sama harus terbiasa untuk, benar kata Mas Farhan tadi, harus terbiasa untuk rela kekurangan waktu luangnya. Sebab itu udah konsekuensi kita ketika kita join ke Ormawa, kita harus konsisten, kita harus tanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan kita. Jadi harus benar-benar bisa maksimal. Dan mungkin kalau teman-teman nanti join di organisasi, kemudian di kuliah, jangan sampai seberat sebelah ya teman-teman. Jadi harus seimbang lah, balance antara kuliah dengan Ormawa. Jadi keduanya bisa jalan, dan kalian juga bisa meraih output dari keduanya tersebut. Keluarga ya, harus kita jadi bapak atau ibu yang baik gitu, pasti nanti kita juga perlu dari kuliah itu sebenarnya udah menuju bisa di kemudian tadi juga aku juga hampir sama Mas Dimas ya, aku juga sering akhir-akhir ini menggunakan fitur
kalender atau reminder di kalender ya, biasanya dari pagi gitu ada note-nya atau ada notifikasinya di handphone, jadi tahu oh hari itu aku mau ngapain aja sih, oh pagi gini, siang gini, malamnya rapat ini itu, jadi biar bisa nggak kaget, karena kadang kalau nggak digituin lupa, kadang-kadang lupa kalau oh ada rapat ternyata tiba-tiba ada yang ngirim link Zoom gitu kan, jadinya nggak efektif ya, nggak maksimal. Kalau udah di note gitu kan pasti kita bisa nyiapin dulu, kita kira-kira nanti aku rapat mau ngomong apa ya, mau nanya apa ya gitu. Oke nih, dari pertanyaan seluruh pertanyaan tadi, semoga bisa ngejawab kekepoan teman-teman maba atau rasa penasaran teman-teman maba terkait kampus Kota Negeri Madiun. Nah, sekarang kita mau nanya pertanyaan, memberikan pertanyaan dari Instagram yang kemarin sudah terkumpul. Ada yang pertama ini dari Huda Mahendra _ Pertanyaannya adalah ini untuk DPM ya, atau buat teman-teman lain bisa membantu jawab juga. Apakah UU DKM itu penting dan apa feedbacknya jika diterapkan dalam Ormawa? Gimana tuh? Bisa dijawab mungkin? Monggo silakan. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaan dari Mas Huda Mahendra _ Jadi sini aku ingin menjawab seberapa penting nggak sih UDKM itu? Aku jawab penting. Karena apa? Karena UDKM itu berisikan peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh seluruh ketua Ormawa, khususnya seluruh ketua Ormawa. Nah, feedbacknya apa sih buat Ormawa itu? Yang pertama, adil. Nah, adilnya ini diatur nih di UDKM juga. Yang kedua, kita bisa menjalankan sebuah tugas Ormawa itu sesuai dengan tupoksi dan biar selaras lah, kayak gitulah. Terus yang ketiga itu bisa ada landasan hukumnya. Jadi misalnya ada sebuah Ormawa yang menyalahi aturan yang sudah disepakati oleh seluruh ketua Ormawa. Nah, di sini tuh kita juga bisa menuntut pihak tersebut tuh untuk mendapatkan sanksi yang sudah disepakati oleh seluruh ketua Ormawa, seperti itu. Mungkin dari teman-teman juga bisa menambahin. Oke, aku nambahin secara garis besar aja ya. Oke, silakan Pak Rizal. UDKM itu penting banget. Karena yang pertama yang jelas mengatur birokrasi secara struktural maupun secara administratif, kan juga ada soal-soalnya juga. Dan juga menjadi salah satu dasar dari Ormawa sendiri untuk melakukan pekerjaannya atau jalannya itu kemana itu sudah teratur di UDKM. Jadi intinya UDKM itu yang mengatur jalannya birokrasi di kampus. Oke, pada intinya kan gampangnya nih ya, mungkin teman-teman maba juga bingung apa sih UDKM, kayaknya terlalu berat. Gampangnya tuh ya aturan-aturan lah yang itu di dasar Ormawa, ONM itu dia tuh arahnya tuh bakal gimana, kemana, dan ngapain aja. Terus biar kita tuh juga enggak bahasa Jawanya sekarang PDW gitu, dalam arti kita nggak berdiri sendiri kan, kita dinaungi oleh PNM, dinaungi oleh ini itu, jadi juga harus menyesuaikan dari regulasi kampus, birokrasi kampus, dan sejenisnya gitu. Oke, dari Mas Mbak lain mungkin udah cukup ya, nggak ada tambahan lagi dari Mbak Ang. Aku mau nambahin. Oke, boleh. Udah gini, untuk mengenai tentang UDKM itu kan memang benar penting banget buat Ormawa gitu. Soalnya kenapa? Kan di UDKM tersebut kan kita punya ada sumpahnya. Nah, sumpah tersebut kan kita ucapkan pada saat kita pelantikan menjadi ketua di sebuah Ormawa kayak gitu kan. Nah, jadi sumpah tersebut kan sama saja dengan mengikat kita untuk harus bisa bertanggung jawab untuk menjadi ketua tersebut gitu loh. Kan kalau misalkan kita udah jadi ketua, jadi kan kita diikat oleh sumpah tersebut, kemudian kita mau nggak mau harus membuat sebuah Ormawa yang kita pegang itu menjadi lebih baik lagi ya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita meninggalkan kayak tugas kita sebagai ketua, itu tanggungannya nggak cuma di dunia saja tapi juga di akhirat gitu. Bener, setuju banget. Berhan sama Mas Dimas ada tambahan? Aku cuma nambahin dikit aja sih. UKM ataupun UDKM itu menurut saya penting sih. Seperti halnya kita beragama, kita itu mau ngapain acuannya gitu. Kalau kita nggak ada, malah nanti Ormawa malah sakar PDW setelah gitu. Kan seperti yang dijelaskan Mbak Vika ya, di UU itu menjelaskan mengenai adil.
Jadi kan kalau semisal dari ormawanya itu apa ya, kayak mengalami masalah ataupun konflik lah istilahnya begitu, kita ada UU sebagai penengahnya gitu. Menurut aku sih seperti itu, pentingnya UU di ormawa seperti itu, sebagai pedoman apabila terjadi suatu konflik gitu. Ya. Oke, dari Mas Dimas ada tambahan? Ada dong pastinya. Sama seperti jawaban Oke, dari silakan. teman-teman yang lain ya. Penting nggak sih UU DKM itu? Seperti jawabannya dari teman-teman tadi, sangat penting sebab UU DKM itu sebagai pegangan kita dalam berorganisasi dan dalam kehidupan ormawa gitu ya. Yang pastinya dalam pegangan itu nanti ataupun pengatur itu nanti pasti akan diatur bagaimana cara kita menjalankan suatu ormawa, bagaimana cara kita menjalankan suatu proker dan lain sebagainya pasti udah diatur. Dan feedbacknya pasti juga bakal kerasa banget untuk setiap ormawa. Karena apa? Karena dengan adanya UU DKM itu pasti akan lebih teratur baik dari internal maupun eksternal. Jadi ibarat katakanlah Indonesia tanpa UUD 1945 itu mau jadi apa nih? Nah itu menurut saya itu. Jadi sangat penting dan feedbacknya juga sangat bisa bermanfaat untuk ormawa dan tentunya pasti diperkuat dengan ADART masing-masing ormawa kan. Nah itu. Jadi lebih paten dan lebih teratur lagi pastinya. Jadi sangat penting. Iya benar, ADRT kan juga turunan ya, dalam arti aturan-aturannya juga pasti bagian besar berdasarkan dari UU DKM itu tadi. Jadi gitu ya, buat penanya Mas Dharma Hendra, jawabannya terkait UU DKM itu pentingnya apa, feedbacknya apa, udah dijelasin panjang kali lebar sama narasumber kita hari ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Eriko_Reva16. Ini buat Mas Farizal mungkin ya, setelah aku perwakilan dari BEM. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dipersiapkan jika ingin menjadi Presiden BEM KMPNM? Wah ini kayaknya mau nyalon jadi Presma deh kayaknya Mas Eriko ini ya. Mungkin dari Mas Farizal bisa dijelaskan persiapannya apa aja sih? Oke, tentunya yang pertama itu niat. Kita bisa lepas dari niat ya. Kemudian yang kedua itu kita punya pengalaman atau sudah tahu di dalamnya, lalu kita tahu kekurangannya itu. Kemudian selanjutnya setelah niat, pengalaman, kita tahu kekurangan dari kampus, kurangnya apa gitu kita harus tahu. Terus kita harus punya target itu kita tuangkan dalam visi dan dijalankan dalam misi. Soalnya kalau kita punya target tapi kita nggak tahu kekurangannya, kita bakal kesusahan. Contoh saja itu ada kucing, kalau mau terbang kan juga nggak bisa ya. Kita harus tahu kelemahannya kucing apa, kelemahannya burung apa. Terima kasih. Oke, jadi banyak banget yang perlu dipersiapkan ya Presma. Jadi Presma itu juga bukan hal yang mudah, gak hanya Presma sih, ketua HMJ, ketua DPM juga bukan hal yang mudah, karena kita tuh jadi pemimpin dari teman-teman mahasiswa yang nanti juga bakal ngelaksanain proker nanti juga untuk mahasiswa internal juga. Jadi kompleks banget ya kalau kita bicara terkait persiapannya. Nanti mungkin dari Mas Farizal penjelasannya adalah persiapan singkatnya gitu ya. Oke, lanjut aja sekarang ke pertanyaan ketiga dari Hello Nabi IIL. I-nya banyak banget nih. Gimana tanggapannya jika suatu saat nanti akan ada politeknik negeri baru nih di Karesidenan Madiun selain PNM? Gimana tuh tanggapannya? Mungkin dari Mas Farizal dulu bisa dijelaskan. Menurut Mas Farizal tanggapannya gimana? Kalau dari saya pribadi, tentunya kalau ada politeknik itu tanggapannya positif. Dan saya rasa kalau ada politeknik baru lagi, mungkin pemerintah juga nggak bikin politeknik yang negeri sama di sekitar kalau terlalu berdekatan. Mungkin lebih ke politeknik kedinasan. Contohnya saja di Madiun juga sudah ada politeknik perkeretaapian Indonesia. Itu secara organisasi tentunya senang, soalnya kita juga tambah relasi, kita tambah pengalaman tentunya. Kemudian secara akademik kita akan bekerja sama sih, dan juga bersaing kalau memang sama-sama politeknik negeri. Kalau politeknik kedinasan kan
punya tupoksi sendiri. Di kedinasannya beda dengan tupoksi dari Politeknik Negeri. Itu kalau secara organisasi kita bisa bekerja sama dengan politeknik apapun dan dengan kampus apapun. Kalau ada yang ingin berdiri di sekitar Madiun tentunya Oke, jadi dari Mas Antara tanggapannya sudah demikian ya. Mungkin dari Mas Mbak lainnya bisa memberikan tanggapan juga, atau kalau ada. Aku mau nambahin nih. Ya. Iya benar apa yang dikatakan Mas Fahrizal tadi. Kalau dari aku sendiri ya, itu tanggapan aku positif banget nih kalau adanya Politeknik Negeri yang lain di Karasidenan Madiun. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa Karasidenan Madiun ini berkembang pesat di bidang akademisnya gitu. Terus kalau dibuat saingan tuh, kalau dari aku jangan dibuat saingan ya, tapi malah dibuat untuk bekerja sama antara Ormawa satu dengan Ormawa yang lainnya. Ormawa eksternal lah gitu, kayak proker eksternal itu kan ada kan. Bisa dijadikan buat kerjasama untuk menjadi lebih baik juga. Terus bisa mengembangkan Karasidenan Madiun menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Kalau dari aku. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kalau emang mau ada Politeknik baru, kita bisa kerjasama lah ya dalam arti entah dari segi hard skill, soft skill, dari organisasi, dari pendidikan dan lain sebagainya tuh. Semoga kita juga bisa saling memberikan feedback. Jadi simbiosis mutualisme gitu. Dari Mbak Agun, Mas Farhan, Mas Dimas, kita mau ada ngasih tanggapan juga terkait pertanyaan ini? Ya, aku mau ngasih tanggapan nih tentang yang tadi pertanyaan dia. Jadi gini, kan itu tadi yang diterangkan Mas Fahrizal sama Mbak Vika kan tentang kalau misalkan kita sebagai Ormawa kan ya memang benar sih positifnya tuh kita dapat bekerja sama mungkin kalau setiap Ormawanya. Nah, tapi kalau bagaimana kalau misalkan mahasiswa itu kayak bukan Ormawa, pasti mereka kan mandangnya begini. Bagusan mana sih antara Politeknik A sama Politeknik B, kan pasti mereka berpikirnya kan kayak begitu kan. Nah, jadi gini, kalau misalkan kamu udah gimana ya, kayak udah bergabung di Politeknik A misalnya, ya udah kamu berarti kamu tuh ya harus bisa membuat politeknik tersebut itu kayak bagus gitu loh, jangan merendahkan, jangan membanding-bandingkan juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak lain misalkan bilang gini, politeknik yang itu lebih bagus sih daripada politeknik yang sini gitu, itu setelah pendapat mereka sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kalau kamu udah gabung di politeknik yang kamu jalani, ya udah berarti kamu fokus aja ke gimana ya, ke tujuan kamu masuk ke politeknik tersebut tuh ngapain gitu. Kalau bisa kamu harus bisa membuat kamu lulus di politeknik tersebut dengan hasil yang memuaskan kayak gitu. Iya, aku juga setuju tadi ya. Dalam arti kan kalau ada politeknik baru berarti kan ada maba, nanti pasti mereka juga comparing ya, membandingkan. Kira-kira aku mau masuk di politeknik yang mana nih gitu. Jadi tantangan juga buat PNM untuk selalu meningkatkan kualitasnya dari segi banyak hal sih, bisa dari segi fasilitas, sarana prasarana, kemudian kualitas atau metode pembelajaran, dan juga prestasi ya, itu juga pasti jadi sorotan publik kalau kita sering-sering borong piala dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mas Farhan gimana tanggapannya? Kalau dari aku, dari segi Ormawa tentunya sangat setuju ya, ataupun bertanggapan positif lah istilahnya gitu. Soalnya kita dapat banyak relasi, kemudian kita bisa memberikan sedikit pengalaman kita kepada mereka yang baru. Tapi dalam segi Poltek ataupun mahasiswanya ya, itu sama seperti yang saya setuju sama yang dibilang sama Mbak Anggun ya. Seharusnya kita itu malah mendapatkan saingan baru gitu dalam hal mahasiswa baru nantinya. Nanti malah mahasiswa baru berpikiran begini, Poltek sana sama ini lebih bagusan mana gitu. Ya benar yang dikatakan sama Mbak Clarista, kita harus Poltek itu harusnya meningkatkan dalam hal akademik, minat dari maba untuk bergabung ataupun join bersama PNM itu lebih banyak ditingkatkan. Itu sih kalau menurutku dalam segi mahasiswa ada saingan baru, tapi dalam segi Ormawa kita punya relasi baru gitu. Nah, itu tanggapan dari Mas Farhan. Nah, sekarang yang terakhir dari Mas Dimas, gimana nih pendapatnya kalau ada politeknik baru? Oke. Tanggapan aku kalau misal ada politeknik baru di Madiun, entah itu politeknik negeri atau bentuk kedinasan ya, tentunya
saya yang dari lahir itu di Madiun sebagai warga Madiun asli, walaupun Madiun Kabupaten ya, pastinya juga bakal ikutan bangga karena secara tidak langsung bahwa bisa diartikan sektor pendidikan di Madiun itu juga berkembang, sama seperti yang dikatakan Mbak Vika tadi. Jadi kita punya produk sendiri gitu tentang dunia kependidikan di Madiun yang semakin kesini semakin berkembang nih. Terus kemudian pastinya akan ada persaingan. Sebab apa? Ini persaingan dalam dunia pendidikan, dalam artian persaingan dalam kebaikan. Dan itu juga dianjurkan oleh Rasulullah bahwa itu bisa boleh gitu loh. Persaingan dalam pendidikan, dalam kebaikan itu malah dianjurkan. Sebab selagi masih menciptakan lingkungan kompetisi yang sehat itu pastinya diperbolehkan. Maka dari itu mungkin kalau misalnya nanti ada Politeknik Negeri baru pastinya senang. Kemudian secara nggak langsung kita sebagai warga Politeknik Negeri Madiun harus bisa bersaing nih sama Politeknik Negeri baru. Kita nggak boleh kalah sama Politeknik Negeri ataupun Politeknik Kedinasan yang baru. Sebab kita harus juga tetap bersaing dalam dunia pendidikan dan mungkin nanti dalam segi Ormawa sama seperti yang dikatakan mas-mas mbak-mbak di sini bahwa kita akan bisa menambah relasi tentunya dan bisa memajukan pendidikan di daerah Madiun. Itu tuh. Ya, couldn't agree more ya. Nggak bisa, maksudnya aku setuju banget sama tadi penjelasan semua dari Ketua Ormawa terkait pandangannya kalau misalnya ada Politeknik baru di Kars dan Madiun kayak gimana. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya luar biasa ya, sangat-sangat bisa dibilang out of the box gitu pertanyaannya nih. Dari namanya agak susah nih, MNRLCHWN gitu. Bacanya gimana sih? Menurut Suhun gitu. Pertanyaannya nih ya Mas Mbak, tolong didengarkan. Ini mengetes ya seberapa pekanya atau seberapa Mas Mbak itu merhatiin sih tentang Politeknik Negeri Madiun. Pertanyaannya adalah, berapa sih jumlah kamar mandi yang ada di kampus 1 nih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Kalau bener dapat door prize nggak? Ayo, ada yang bisa ngejawab pertanyaan ini nggak? Oh, saya mau jawab. Oke, silakan. Berapa jumlah toilet ataupun kamar mandi di kampus 1 ya? Itu ada 2. Toilet cowok sama cewek. 2, satu kampus 2 doang, itu nanti gimana ceritanya kalau nanti pada antre gitu? Lucu banget kalau antrenya di toilet, nggak antre sembako gitu. Mungkin dari Mas Mbak lain ada yang mau jawab? Kayaknya ada 30. Oh, boleh silakan. Aku mau jawab ya. Kamar mandi yang ada di kampus kan kamar mandi cuma ada 1. Kamar mandi 1 iya, kampus. Soalnya punya mahasiswa nggak bisa buat mandi. Kalau mau mandi ke masjid. Bener juga sih ya kan ini. Ada Mas Rizal yang ada. Udah ada tuh, gimana tuh? Ayo. Ini Ketua Ormawa nih kok nggak peka, kok nggak tahu sama keadaan kampus 1 sih gimana? Berapa? Jangan-jangan yang nanya malah dia udah tahu cuma ngetes doang nih. Tahu juga sih gimana? Nanti mungkin Mas yang nanya tadi itu mungkin lagi pantengin juga jawabannya berapa. Dari mbak-mbaknya nih mungkin kan sering cewek-cewek pasti ya sering ke toilet, entah mau touch up, mau dandan dan sebagainya, foto-foto gitu. Mungkin apal berapa sih di kampus? Aku mau jawab. Oke, boleh. Aku setelah ngitung kamar mandinya yang di kampus 1 ada 13. Wow. Riset data ya. Ada datanya nih. Dihitung berdasarkan apa ini Mbak? Bisa dijelaskan mungkin ya. 1 di musola. Oke. Terus tiap lantai di kampus 1 tuh ada kamar mandi, setiap pojok-pojoknya ada 4 kali 3, 12. Ya nggak sih? Nggak tahu saya. Itu ada. Bukan OB-nya ya soalnya. Soalnya setiap pojok. Ya ada kamar mandi dosen juga. Kayak soalnya di kampus 1 tuh setiap pojok itu ada WC. Ada kamar mandi maksudnya. Ini Mbak Anggun nggak bisa jawab karena nggak tahu kampus 1. Iya, nggak tahu kampus 1 Mbak Anggun ini. Ya bener banget, aku bukan anak kampus 1. Aku cuma tahu kamar mandi kampus 2. Ya. Kalau dari Mbak Vika sama Mas Dimas, menurut Mbak Vika sama Mas berapa? Ada kamar mandi itu ada berapa sih? 13, cuman ketambahan gedung depan itu. Masuk itu nggak sih? Kalau kampus 1 berarti lingkupnya kampus
satu kan ya. Ayo. Jadi gedung yang itu loh, gedung PAK dan lain sebagainya itu ikut kehitung kan pastinya. Berapa tuh kalau di itu? Aku kalau di gedung bagian administrasi itu nggak tahu sih jumlahnya berapa. Nggak pernah masuk juga kan. Kita kan objeknya itu di gedung M Nuh yang belakang itu. Lagian juga agak kurang kerjaan juga ya gitu di kamar mandi gitu. Jadi kayak lucu banget nih kita ngejawab pertanyaan berapa kamar mandi di kampus satu. Anyway, berapapun itu yang penting insya Allah cukup deh buat mahasiswa-mahasiswa negeri Madiun nantinya nggak bakal kesusahan kalau mau ke kamar mandi, entah mau mandi, entah mau ngelakuin hal yang lain, maksudnya kayak touch up dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Emilaila 21. Pertanyaannya adalah fasilitas apa aja sih Kak yang ada di kampus yang bisa bikin mahasiswa betah? Ayo, apa kira-kira? Jawabannya yang bikin betah gitu, jangan jawab yang terlalu lengkap. Itu komputer ini pasti ada. Jawabannya bikin betah tuh apa sih? Dari Mas Farizal dulu deh, boleh ngejawab. Kalau aku yang bikin betah di kampus tuh sebenarnya nomor satu bukan fasilitas, tapi SDM. Soalnya cantik-cantik juga. Waduh. Kalau dari segi fasilitas itu yang paling nyaman di kampus, yang paling enak tuh gazebo. Buat nyantai enak banget. Itu betah di sana. Gazebo kayak pendopo kecil gitu kan, biasanya kalau kita kampus tuh sering ngeliat kating-kating gitu, goleran di sana sambil ngerjain tugas, ngobrol. Spot gibah terfavorit ya kayaknya. Kalau dari Mas Balainya, dari Mbak Tika gimana? Kalau aku sama kayak Mas Farizal sih, yang pertama yang bikin betah itu SDM-nya juga. Kan nggak hanya cantik-cantik doang yang di sana, juga ada jogan-jogan juga. Ada jogan-jogan juga di Politeknik Negeri Madiun. Terus yang selanjutnya itu aku kan juga sebagai mahasiswa teknologi informasi nih, yang bikin betah aku menjadi mahasiswa itu malah lab komputernya. Soalnya kenapa nih? Soalnya di lab itu ya pertama dingin. Terus yang kedua jaringan internetnya cepat sekali. Tuh. Wi-Fi-nya ini terpercaya ya, trusted, bisa dibilang nggak nge-lag, nggak gimana gitu. Jadi aman. Jadi insya Allah masalah jaringan di PNM mah nggak usah khawatir ya teman-teman nanti. Dari Mbak Anggun gimana? Apa yang bikin betah? Oke, kalau dari aku pribadi tuh bener sih kata Mas Farizal, itu yang bikin betah itu adalah SDM-nya gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kan percuma kan kalau kita nikmati fasilitas di kampus, kayak misalkan perpus, contohnya perpus atau ruang lab komputer, tapi kalau nggak ada temen, sendirian aja ya segitu aja, itu pasti kayak bosan ngapain juga di kampus sendirian ya gitu kan. Kecuali kalau kita kumpul bareng nih sama teman, mau dari pagi sampai sore itu pasti betah ya gitu. Soalnya kenapa kan kita dari jurusan kompak kan cewek semua isinya, jadi kebanyakan kan kalau udah kumpul udah pasti gibah kan, udah pasti kayak gibah kan. Namanya juga gibah kan biasanya betah dari pagi sampai sore atau sampai terus pun nggak apa-apa, pasti itu betah banget sih kalau di kampus gitu. Oke, aku jadi agak kangen, bukan kangen ya, tapi karena aku juga maba ya, jadi bilang pengen ngerasain kayak gimana sih kehidupan perkuliahan offline di PNM, karena tadi udah dengar cerita dari Mas Mbak semua yang ngebilang kalau asik, kemudian ngumpul di gazebo dan sebagainya, kayak jadi saya ngebayangin gitu, gimana ya kira-kira asiknya ke kantin bareng, kemudian pulang ngampus kita nongkrong di mana, abis itu nugas bareng, kerpok bareng, tuh kayaknya asik banget ya. Semoga pandemi ini segera mereda, jadi kita bisa deh nantinya offline, nggak jadi generasi, bahasanya itu nggak jadi generasi ngendok atau bisa dibilang generasi yang kita kuliah dari rumah aja, agak susah rasanya buat praktikum dan lain sebagainya. Dari Mas Farhan nih gimana? Kalau gitu Mas Farhan, apa yang bikin betah? Kalau aku yang bikin betah itu setuju sama Mas Farizal, SDM-nya. Ya teman-temannya sih banyak, teman-teman apalagi dari mesin kan suka kumpul-kumpul gitu. Kalau habis kuliah habis mata kuliah itu biasanya kumpul di gazebo, di kantin. Terus fasilitas. Oke, di fasilitas di mesin enaknya itu di sekre. Nah, biasanya di sekre itu jadi tempat ngumpulnya anak-anak. Nggak cuma cewek aja sih yang suka gibah, cowok pun suka gibah juga. Kadang dari teman-teman itu
sering ngobrol masalah kampus lah, masalah negara. Pokoknya enaknya di situ, yang bikin betah di situ. Terus apalagi ya, untuk masalah cantik ataupun cowok-cowoknya itu memang ya saya udah nyantol satu sama saya. Waduh, aduh, ini jadi maba-maba yang kayaknya sempat ngefans sama Mas Farhan jadi terpatahkan ini hatinya ya, karena nggak bisa, udah ada pemiliknya ini. Mohon maaf ya teman-teman maba semua, jadi udah hilang satu di stoknya. Tadi juga aku mau terkait cowok-cowok, bener juga sih, cowok-cowok kalau udah ngumpul ngomongin sampai mana aja gitu, ngomongin negara, permasalahan bangsa, ini itu gitu. Kalau cewek biasanya satu orang fokus ngebahas itu, fokus ngulik dia ngapain, dia siapa, masalahnya apa gitu. Biasa lah, cewek kan emang kayak gitu ya. Oke, last but not least nih dari Mas Dimas, gimana? Apa sih yang bikin betah di PNM? Oke, kalau aku sama seperti Farizal tadi, SDM itu jelas yang bikin betah itu karena dari prodi bahasa Inggris sama prodi advis itu cantik-cantik, ganteng-ganteng semua ya kan, anaknya friendly semua. Dan terkait fasilitas, mungkin kalau dari aku pribadi mungkin beda sama teman-teman ya. Yang pertama itu pasti wifi-nya ya lumayan kenceng, bisa buat YouTubean dan sebagainya, nyantai. Kemudian satu fasilitas lagi yang bikin aku betah itu AC, karena di setiap ruangan pasti ada AC ya, dimana kalau misal ada AC, terus nanti misal ada jam kos ataupun misal udah selesai matkulnya, pasti aku sama temen-temen itu nggak buru-buru pulang, tapi stay dulu di kelas tersebut, kita ngadem dulu sama ngobrol santai gitu. Bahkan terkadang aku sering dulu, mungkin Mas Farizal tahu ya, sering bawa gitar ke kampus. Jadi ibarat kalau udah waktunya kosong, waktunya matkul selesai itu pasti di dalam kelas di polin sambil musikan gitaran gitu sama teman-teman, nyanyi-nyanyi. Itu yang bikin kangen sih dan bikin betah setiap harinya. Kalau dari aku itu. Oke, dari penjelasan tadi sih bener-bener bikin aku kayak berharap nih bisa ya angkatan saya gitu akhirnya full kuliah offline, karena kita kerasa banget, apalagi sebagai Ormawa ya, saya kan juga anggota dari BEM, kerasa banget kegiatan semuanya tuh online, nggak bisa maksimal ya, walaupun memang bisa hemat mungkin ya dari segi tenaga dan biaya, tapi esensinya tuh jadi nggak dapet gitu. Kita mau ngadain webinar, seminar ini jadi nggak dapet kan, jadi susah. Mungkin semoga tahun depan bisa offline deh, full offline gitu, biar ya kembali seperti semula. Oke, pertanyaan selanjutnya ini aja dari Mas Rengga, nggak Mas sih karena saya juga nggak tahu saya cowok ya, gimana kenapa saya bilang Mas gitu aja. Dari Rengga.Revi, pertanyaannya ini, piye kabar kampus? Demetnya nambah ora gitu, hantunya nambah nggak gitu? Gimana tuh? Mungkin yang punya pengalaman agak-agak mistis gitu bisa disampaikan. Kira-kira kondisi kampus sekarang kan makin sepi tuh ya, karena kita nggak kuliah offline, makin sepi tuh gimana tuh kira-kira? Kalau pengalaman mistis sih, ya salah, ya wajar lah. Kan setiap orang juga beda-beda. Kalau hantunya nambah atau enggak tuh kayaknya berkurang sih. Soalnya pada kena COVID semua. Mungkin habis semua. Waduh. Hantu ternyata juga nggak punya antibody ya. Dia juga butuh divaksin gitu. Jadi kalau masuk PNM baru juga surat vaksin. Vaksinnya di mana nggak tahu juga sih kayaknya. Oke, dari lainnya gimana, Mas Mbak? Yang di kampus 2 mungkin katanya kan agak-agak suram gitu. Siapa tahu ada yang punya pengalaman mistis di sana. Boleh juga nggak pengalaman? Ya aku izin ya share pengalaman mistis. Bukan aku sih yang ngalamin, temanku beda kelas gitu. Tapi seangkatan. Dulu mohon maaf ada yang sempat kemasukan juga sih gitu katanya. Ya nggak ngamuk-ngamuk nggak, cuman ya agak lenglong gitu, melongo dan lain sebagainya gitu di kelas. Dan kata dosen aku nggak nyebutin nama, yang bisa ibarat bisa ngeliat lah ya, yang punya lebihan atau indera keenam itu pokoknya itu katanya emang iya bener ada. Setiap kelas itu, maksudnya setiap ada matkul itu kayak menggoda gitu loh. Menggoda dalam artian kayak sering muncul sliver gitu kata dosen aku tadi. Wow. Tapi itu mungkin ya untuk menarik ini aja ya Mas Farizal ya, menarik
perhatian aja sih, nggak selebihnya nggak ganggu. Oh, caper, hantunya Ya, caper gitu. nggak sampai kayak menyebabkan apa ya, fisik atau apa gitu, enggak. Cuman mungkin sekedar cari perhatian aja sih. Itu di kampus 2. Numpang nampang mungkin gitu ya, karena dia bingung nih tempat tinggalnya mau di mana, jadi ya udah deh sekilas itu aja gitu, mumpung rame ada temennya. Di Mas Balainya ada yang mau cerita, memberikan jawabannya, hantunya nambah gak nih? Datanya nambah gak nih, hantu-hantunya apa aja? Ada yang mau jawab mungkin? Aku mau cerita nih tentang Gedung Kompak. Oke, boleh. Kalau tentang Gedung Kompak ya, hantunya tuh ada apa enggak? Itu pasti, kalau dibilang di setiap tempat itu pasti ada penunggunya ya. Tapi kalau di Gedung Kompak itu, aku nggak perlu nyebutin ya, dia tuh ada di lantai berapa atau dia itu namanya siapa. Kita mungkin dari mahasiswa dari Gedung Kompak itu pasti udah kenal dia tuh siapa, dia tuh ada di lantai berapa. Jadi ada di salah satu lantai di Gedung Kompak itu tuh dia tuh anak kecil. Dan itu namanya udah terkenal itu di seluruh mahasiswa jurusan Kompak itu. Nah, namanya udah terkenal ya gitu. Jadi itu gini, dulu waktu masih gedungnya kan masih baru ya, waktu aku masih masih maba semester 1. Nah, jadi kan itu kan gedungnya masih baru. Jadi sama Pak Satpam itu juga untuk seluruh mahasiswa Kompak itu kalau waktunya matkul itu nggak boleh melebihi dari jam 8 ataupun maghrib. Maghrib itu juga nggak boleh melebihi aslinya. Tapi tuh dulu kita tuh pernah ada matkul, bukan aku sih tapi temanku tuh pernah ada matkul tuh sampai maghrib. Jadi dia tuh pulangnya maghrib, habis itu katanya dia tuh juga bisa lihat sih, tapi aku yang nggak tahu juga. Dia tuh kayak digangguin gitu sama anak kecil itu. Soalnya anak kecil tuh suka banget gangguin ke mahasiswa Kompak gitu, kayak suka banget gangguin kayak gitu. Akhirnya katanya sih dia tuh ya kesurupan gitu sih, tapi habis itu ya udah ditangani sama banyak orang juga gitu. Intinya ada sih di Gedung Kompak. Anak kecil, namanya nggak usah saya sebutin ya. Jangan deh. Takutnya kenapa-napain nanti. Oke, cukup menarik juga ya cerita musisnya. Boleh nih kayak jadi channel kayak Nancy Judge gitu-gitu, kita asik nih ngebahas terkait ya dunia mistis. Kalau dari Mbak Vika gimana? Pernah ngalamin nggak kejadian mistis di PNM selama kuliah? Oke, kalau mengalami kejadian mistis pada saat aku di Politeknik Negeri Madiun, selama ini nggak ada sih, kayak adem ayem aja di kampus aku. Aku aja pernah matkul sampai jam 8 malam juga nggak apa-apa gitu, nggak ada kejadian mistis juga itu. Kalau dari aku gitu sih. Bersih ya, dalam arti nggak pernah ngalamin gitu, nggak pernah dengar cerita juga mungkin, atau pernah kali ya tapi nggak ngalamin sendiri gitu. Oke, tadi disampaikan ya pada penanya Rengga dan Revi itu kayaknya ini juga alumni ya kayaknya, karena beliau tanyanya piye kabare gitu, gimana kabarnya, fokusnya ke hantu, kabarnya nggak fokus ke atas pendidikan tapi fokusnya ke hantu nih gimana. Oke, Mas Mbak semua, ini habis ini merupakan pertanyaan terakhir yang akan kita berikan, nanti bisa dijawab semaksimal mungkin karena sekaligus closing statement juga ya. Pertanyaan dari Ayuhan DSM _ alasan apa sih kita itu harus ikut Ormawa? Kenapa sih kalau kita tuh harus ikut Ormawa? Itu bisa dijelaskan urut dari Mas Farizal dulu nih. Oke. Kenapa sih aku ikut Ormawa? Kan alasannya ikut Ormawa. Jadi yang pertama tuh kita juga mencoba dunia kerja. Jadi organisasi itu penting banget buat dunia kerja. Dari manajemen waktu, manajemen perilaku, itu sangat pengaruh banget di dunia kerja. Emang secara ilmu, secara teori kita di kuliah, namun secara manajemen waktu, manajemen perilaku itu kita bisa olah di organisasi. Ya, dari Mas Farizal demikian. Dari Mbak Vika gimana? Oke, jadi dari aku alasan apa sih aku tuh harus ikut Ormawa? Gini, alasan aku tuh harus ikut Ormawa karena kita bakal mendapatkan suatu ilmu yang nggak kita dapatkan yang diajarin sama dosen. Nah, ilmu itu apa aja sih? Yang pertama, kita bisa mengolah soft skill kita bisa lebih bertanggung jawab, kita juga bisa memanajemen waktu, dan kita juga bisa menjadi leadership. Jadi kita bisa belajar menjadi seorang leadership, mengatur orang-orang seperti itu.
ya nantinya akan menjadi bekal kita ke masa depan, ke masa kita kerja gitu. Oke, dari Mbak Vika, dari Mbak Vika udah disampaikan ya. Lanjut ke Mbak Anggun nih, alasannya apa? Menurut Mbak Anggun kok harus ikut Ormawa itu kenapa sih? Oke, kalau dari aku sih ya benar setuju sama Mas Fahrizal sama Mbak Vika juga yang alasan ikut Ormawa kayak gitu. Soalnya kenapa? Karena saya udah ngalamin sendiri. Saya kan sekarang lagi PKL ya, praktik kerja lapangan. Nah itu kan kayak kerasa banget gitu loh. Kalau di PKL itu kan kita harus ditargetkan harus begini. Terus kerjaan juga pasti numpuk kayak gitu kan. Jadi kerasa banget gitu. Apa sih pentingnya Ormawa kayak gitu kan? Kita memang benar-benar di Ormawa kan nggak dilatih time management, terus kemudian kayak tanggung jawab kita, terus kayak gimana biar kita bisa kerja cepat itu kayak gimana juga, biar itu pasti bakalan perlu sih dibuat sewaktu kita akan kerja nanti ya gitu. Oke, dari Mas Farhan? Oke, untuk dari aku ya, kenapa kok harus ikut Ormawa? Jadi gini, kesempatan ini kan nggak datang 2 kali ya. Kita daftar di PNM sebagai mahasiswa, kita manfaatkan. Selain kita mendapatkan ilmu akademik, kita juga harus dapat ilmu non akademik, yaitu soft skill ya. Jadi kita bisa yang kita nggak dapatkan di luar gitu loh, seperti halnya public speaking. Jadi kita bisa belajar berbicara di depan orang banyak, kita bisa berpikir kritis. Ini yang didapatkan kita ketika di Ormawa. Yang sebelumnya saya orangnya istilahnya no lab lah. Ketika saya daftar di Ormawa, saya bisa sampai seperti ini, bisa berbicara di depan orang banyak, bisa berpikir kritis, bisa membagi waktu, time management, dan manajemen kepribadian, merubah diri kita, istilahnya seperti itu, yang nantinya berguna di kehidupan berikutnya, yaitu ketika bekerja, ketika berkeluarga, kita dapat siap gitu, kita dipersiapkan sejak sekarang untuk kehidupan yang akan datang. Jadi, selain kita mendapatkan ilmu akademik di kuliahnya, kita dapatkan pengalaman dalam bidang yang ditampu, kita juga dapat soft skill. Dari aku sih seperti itu. Oke, dari Mas Farhan demikian ya. Dari Mas Dimas nih yang terakhir nih, gimana Mas Dimas? Alasannya tuh apa sih? Kenapa harus ikut Ormawa? Oke, kalau ada pertanyaan alasan kenapa harus ikut Ormawa, itu pastinya Ormawa itu sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Secara nggak langsung ketika kalian udah join di organisasi, terutama di dunia kuliah ya, itu kayak ibarat preparing for the real life on the future gitu loh. Kayak itu bakal berguna banget untuk menyiapin kalian untuk menghadapi dunia nyata gitu di masa depan kalian nanti. Dan pasti benefitnya banyak banget. Sumpah aku berani jamin. Sebab apa? Dulu ketika aku sedikit cerita ya teman-teman. Dulu ketika aku di SLTA, khususnya di SMK, itu aku juga join di beberapa organisasi, entah itu pramuka, OSIS, MPK dan lain sebagainya. Itu benar-benar aku rasain ketika aku kuliah ini. Jadi ibarat dulu apa yang aku ketika di SMK kemarin itu benar-benar aku rasain ketika aku join di Ormawa di PNM ini di kuliah. Nah, sama artinya ketika nanti kita menanam atau kita berusaha untuk mengikuti Ormawa di PNM, itu pastinya nanti kalian akan mendapatkan output yang akan kalian rasakan ketika real life nanti, baik itu dari time management, terus kemudian leadership, kemudian work team, kerjasama tim itu, kemudian mungkin dari kepedean kalian, public speaking depan umum, cara kalian menghandle suatu masalah, menghandle suatu tim, terus kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan orang baru, itu pasti semua kalian dapat ketika kalian join di suatu organisasi. Jadi menurut aku penting banget, kalau bisa diwajibin deh seluruh mahasiswa itu ikut Ormawa gitu, biar outputnya dapat gitulah. Jadi ibarat kalau kalian ikut Ormawa pasti akan dapat apa yang kalian inginkan gitu. Dan pasti kalian akan kasarannya one step ahead dibanding teman-teman kalian yang sekiranya itu nggak ikut organisasi. Percaya statement gue ini, kalian buktikan sama teman-temanmu yang ada di kelas ataupun yang
lainnya. Pokok nanti kalian ketika join di organisasi, coba bandingin sama temenmu yang di kelasmu mungkin enggak organisasi, pasti kamu lebih selangkah lebih maju. Kalau dari aku sih pengalaman pribadi itu selangkah lebih maju, dan pastinya apa yang kita apa yang kita tanam pasti akan kita raih gitu. Jadi penting banget ya teman-teman. Oke, luar biasa. Saya juga setuju semua sama statementnya Mas Mbak semua di sini. Karena kalau bicara terkait alasan Ormawa itu ya nggak terlepas dari manfaatnya apa gitu. Banyak banget yang bisa kita dapetin di sana yang bisa dibilang kita nggak dapetin di pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di kampus ya, yang fokusnya ke hard skill gitu. Cara kita mengatasi masalah, problem solving, kemudian gimana cara kita untuk menentukan kualitas diri kita, mengasah passion, kemudian menentukan jati diri, itu kan juga bisa terlihat dari Ormawa. Kelihatan kan kalau kita punya manajemen yang baik, nanti juga pasti sangat membantu di dunia kerja. Apalagi kalau teknik itu kan berkaitan sama yang namanya mahasiswa atau orang-orang yang udah siap kerja kalau udah lulus nanti. Yang bicara terkait eksekusi. Nah, kalau kita punya punya pengalaman di bidang Ormawa kan pasti nilai plus nih. Dia udah bisa handle ini itu gitu. Pernah jadi pemimpin di proker A, B, C dan sebagainya juga pasti nilai plus gitu. Karena selain dari kemampuan juga kepercayaan, berarti kan dia dipercaya. Jadi banyak banget teman-teman nanti maba nggak usah ragu buat ikut Ormawa. Kalau udah opreknya langsung aja guys, nggak usah peduliin lolos apa enggak. Yang penting daftar itu udah merupakan bisa dibilang niatnya itu udah baik gitu, udah ada niat berubah dari diri sendiri. Oke, jadi teman-teman semua, pemirsa yang nonton, Sobat Garda semua, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir pada episode podcast kali ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada narasumber kita yang keren-keren banget, yang inspiratif ini dari pihak BEM, DPM, HMJ, AB, HMJ, KA, dan HMJT yang udah meluangkan waktunya di hari libur ini ya, hari Minggu kita take-nya FYI teman-teman semua gitu, demi buat mahasiswa baru Politeknik Negeri Madiun biar mereka tahu. Karena saya pengalaman juga dulu pas jadi maba tuh nyari-nyari info tuh di YouTube, tapi sedikit banget yang ada gitu. Jadi kan saya bingung ya dapat info dari mana, karena nggak semua saya kenal anak-anak PNM. Alhamdulillahnya semoga dengan podcast ini bisa ngebantu teman-teman maba nanti untuk dapat info lebih lagi terkait PNM. Dan ditunggu ya episode selanjutnya. Stay tune terus di Instagram BEM-KPNM. Siap, sebelum kita upload podcast, pastinya H-7 kita bakal ngepost pamflet dan juga Q&A di Instagram. Jadi buat teman-teman yang mau nanya terkait pertanyaan yang bisa dibilang nyambung ya sama tema yang mau kita angkat, langsung aja kirim pertanyaannya melalui Instagram tadi question sticker. Kalau emang pertanyaannya panjang banget, bisa banget melalui DM atau langsung aja kita sampaikan ya pada pihak BEM, kemudian nanti biar kita masukkan di list pertanyaan gitu. Oke, buat teman-teman semua dan buat Mas Mbak yang udah jadi narasumber, aku mau terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu, semangat buat perkuliahannya ke depan, walaupun online semoga tetap lancar. Dan buat teman-teman semua, stay tune di official account-nya BEM-KPNM, karena kita bakal ngadain podcast setiap bulan dengan tema-tema yang lebih menarik. Suara KM, be a voice, not an echo. Terima kasih.